wal waqfu 'alal qubur li raf'i sam'iha aw ziniha aw fi ma yajibu 'ala man yarahu fitah batil, kata beliau, dan mewakafkan untuk kuburan, untuk meninggikan bangunannya atau untuk menghiasinya yang bisa mendatangkan fitnah, menimbulkan fitnah, kata Syaukani, batilun, itu adalah batil adanya. Perhatikan ya. Jadi seharusnya kuburan itu bukan dengan wakaf, tapi dengan apa? Swadaya masyarakat beli. Silakan gitu ya, beli untuk masyarakat. Ya, apalagi ketika di situ mengandung unsur-unsur yang ada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan orang-orang akan mengagungkan kuburan tersebut. Kenapa Bapak sekalian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika beliau mengutus Ali bin Abi Thalib. Maka Rasul mengatakan, atau dalam hadis dari Abu Hayyat Al-Asadi, beliau mengatakan, qala li Ali bin Abi Thalib, Ali pernah berkata kepadaku, ala ab'utsuka ala ma ba'atsani alaihi Rasulullah, maukah kamu ya aku utus dengan sesuatu yang dulu Rasul utus kepadaku? Apa itu? Rasul mengutus Ali, apa kata Rasul? Allah timsalan ila tamatahu wala qabran mudrifan, jika tinggalkan ada gambar yang bernyawa, melainkan kamu hapus, dan jangan pernah engkau mendapati kuburan yang ditinggikan, melainkan kamu ratakan. Kata Ali bin Thalib. Wasiat Nabi sekalian, wasiat Nabi ketika apa? Jangan pernah kamu tinggalkan ada gambar bernyawa, melainkan kamu hapus. Dan kedua, jangan pernah mendapati kuburan ditinggikan, kuburan yang lainnya, melainkan engkau ratakan. Kenapa Bapak sekalian? Karena Rasul mengetahui bahwa awal mula kesyirikan muncul di tengah Islam itu kapan itu? Di zaman Nabi, di zaman umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, di zaman umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Kapan? Ketika mereka ghulu dan ekstrim dengan orang-orang soleh. Akhirnya apa? Muncullah kesyirikan. Sampai kata Ibnu Abbas bahwa generasi dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Nuh itu ada 10 generasi. Kulluhum ala tauhid. Setiap mereka itu berada di atas tauhid. Di atas tauhid, enggak ada kesyirikan itu. Kapan muncul kesyirikan? Yaitu di umatnya Nabi Nuh alaihissalam, ketika mereka ekstrim berlebihan dengan membuat kuburan patungnya orang-orang soleh dan disembah, akhirnya itu muncul kesyirikan. Maka Nabi mengingatkan Bapak sekalian tentang kuburan ini, fitnah yang sangat mengerikan. Ya, makanya Rasul berkali-kali mengingatkan kepada kita sampai menjelang wafatnya beliau. Rasul berwasiat, la'anallahu al-yahuda wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat Yahudi dan Nasara. Kenapa? Mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah mereka. Rasul menjelang wafatnya beliau, itu wasiat Nabi. Ya, makanya ketika Rasul mengingatkan kita agar hati-hati dengan kuburan, itu saking sayangnya beliau kepada kita, agar apa? Kita tidak terjerumus ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini Bapak sekalian, maka selesailah kita menjelaskan tentang hukum dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah wakaf. Semoga bermanfaat ya. Ini ada pertanyaan ibu-ibu, cuma nggak kedengeran ibu-ibu. Insyaallah ya, insyaallah untuk pekan yang akan datang. Sebelum saya tutup, ada disampaikan, monggo. Ada kasus seperti ini kan? Karena seorang tersebut mempunyai jabatan tertentu. Sebelum mengemban amanahnya, dia berkata seperti ini, saya akan mewakafkan diri saya untuk kepentingan rakyat ya. Masuk pada kriteria hukum wakaf nggak? Iya, bukan ya. Wakaf itu ain. Wakaf itu adalah barang tertentu, harta tertentu. Kalau badan nggak bisa. Ya, badan itu nggak termasuk wakaf. Paling dia mungkin saya dedikasikan, saya hibahkan ya untuk kebaikan mungkin. Tapi kalau wakaf tidak. Jadi kita gambarkan wakaf itu dengan barang. Umar bin Khattab ketika mewakafkan dengan tanah, bukan badan beliau gitu ya. Iya.
Itu kan namanya kalimat-kalimat apa itu? Biasa ya. Ini harus diluruskan besok, jangan Pak gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain. Ini ada pertanyaan Ustaz, Iya. dari pendengar. Ketika ada orang yang hendak memberikan wakaf berupa misalkan mushaf Al-Quran kepada salah satu masjid, apakah sah wakaf yang dilakukan oleh seseorang namun antara orang tersebut dan pihak pengurus masjid tidak ada izin qabul? Jazakallahu khairan atas penjelasan. Iya. Sah. Tadi kita sebutkan bahwa wakaf itu adalah akdun lazimun, akad yang wajib. Ya, artinya apa? Walaupun sekedar dia dengan ucapan sudah sah. Walaupun tidak ada saya wakafkan, saya terima, nggak ada. Ya, walaupun yang penting di situ dia serahkan kepada seorang, baik lembaga atau perseorangan yang terpercaya, udah cukup. Ya, tidak disyaratkan ada ijab dan qabul, dan nggak ada lafaz-lafaz tertentu sudah. Dia hanya mengatakan saya wakafkan, ini sudah beres, gitu ya. Tidak perlu adanya ijab dan qabul, harus salaman, harus didokumentasikan, tidak ada. Ya, ini secara hukum syar'inya tidak ada ketentuan. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Sudah? Ya. Moga Mas. Yang belakang itu nak. Nilainya ya insya Allah tetap selamat termanfaatkan, sekecil apapun pahala tetap dia dapatkan ya, selamat termanfaatkan. Makanya tadi kan pendapat Imam Ahmad rahimahullah dan selainnya diperbolehkan dijual dan untuk membeli barang yang lebih besar manfaatnya, tapi barang yang sejenis gitu ya. Bagaimana Pak? Ya. Gimana sih Pak? Orang tersebut kan Udah meninggal. harta itu kan dibagikan sama keluarganya. Ayo mati. Sebelum dibagikan itu wakaf kepentingan musola, itu dijual untuk membangun musola, itu gimana? Oh gitu. Ini kan saudaranya yang mewakaf. Saudaranya. Iya ya. Jadi gini Pak. Satu, bahwa yang mewakafkan itu harus pemilik harta. Satu ya, perhatikan ini. Jangan sampai saya wakafkan tanah ini punya tetangga, nggak boleh itu ya. Syarat wakaf itu adalah apa? Dia mewakafkan harta milik sendiri, bukan milik orang lain. Satu. Yang kedua, bahwa ketika pemilik harta itu meninggal, maka secara otomatis harta itu menjadi berubah kedudukannya, menjadi apa? Harta waris. Ya, maka kalau mau diwakafkan itu yang mewakafkan bukan siapa-siapa, melainkan ahli warisnya. Bisa ahli warisnya dia sepakat, yuk ini kita bagian kita sekian persen untuk wakaf, baru boleh Pak. Tapi kalau pihak lain kemudian mewakafkan, nggak boleh. Misalkan ada si A meninggal, dia punya paman di mana, tiba-tiba saya wakafkan ini punya harta kakak saya ini sekian bidang tanah untuk wakaf untuk musola masjid, itu nggak boleh Pak. Kenapa? Karena harta peninggalan itu harta waris, yang memiliki hak adalah ahli warisnya, gitu ya. Iya, tapi jadi nah, dan termasuk anak-anaknya. Ya monggo. Boleh Pak. Yang penting bahwa ahli warisnya itu dia meridhokan, merelakan hak dia untuk diwakafkan. Ya, insya Allah boleh Pak. Monggo Pak. Tadi disebutkan bahwasanya mewakafkan bermaksiat kepada ketika seseorang mewakafkan hartanya untuk yang kebaikan, tapi pada akhirnya itu ada kemaksiatan, apakah si yang bersangkutan itu mendapatkan dosa? Iya. Kita melihat dari hukum asal. Kalau memang hukum asalnya dia wakafkan untuk kebaikan, hukum asal misalnya untuk kebaikan, murni kebaikan, ternyata dengan berjalannya waktu tanpa sepengetahuan yang mewakafkan, tanpa keridhoannya dipakai untuk kemaksiatan, maka yang mewakafkan ini berlepas diri. Ya, tidak ada tanggung jawab, tidak ada dosa. Yang berdosa adalah orang yang mengelola tadi Pak. Gitu ya.
gitu ya. Tapi berwakaf tidak ada kaitan sama sekali. Yang penting dia meniatkan wakaf untuk jalan kebaikan, ketaatan kepada Allah. Adapun dosa, kemaksiatan yang ada itu ditanggung orang-orang yang mengelola di situ, Pak. Gitu ya? Iya. Moga, Pak. Ada yang lain? Aha, ini dulu. Kesamaan. Iya. Yang penting bahwa tujuan kemanfaatnya masih ada. Mobil transportasi, motor transportasi, selalu nggak ada masalah itu. Ya kalau memang beli mobil nggak bisa kan, pengaruh rongsokan beli baru nggak bisa kan gitu. Ya walaupun kemudian manfaatnya tidak sebesar apa namanya harta yang dia keluarkan dari awal. Terakhir Mas. Orang yang sudah meninggalnya itu dapat jariahnya nggak dari amal kebaikan anak-anak itu mewakafkan? Iya. Seorang bapak dia mendidik anaknya dan kebaikan yang dilakukan anaknya orang tuanya dapat insya Allah, Pak. Gitu ya, otomatis dapat itu. Jadi orang-orang yang mendidik anaknya kebaikan, anaknya mengikuti dia dia mendapatkan pahala. Para ulama mengatakan al-musabbib lahu hukmul mubashir, ya, bahwa orang menjadi sebab kebaikan dia mendapatkan hukum seperti yang melakukan secara langsung. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajrihi. Siapa menunjukkan kepada kebaikan, dia kan dulu mendidik anaknya untuk wakaf bersedekah dan anaknya melakukan, orang tua mendapat pahala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat dan insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.